Okay, good morning. I'm Dr. Lord Jack, the founder of ZetaNet or Zeta Space. Today, I will speak in Bahasa to explain about a new technology. Jadi, teman or friends, hari ini kita akan bicara tentang satu teknologi baru yang dinamakan GigaD atau GD Mining. Jadi, projek ini adalah satu projek yang telah dibangunkan oleh Skipjack Corporation yang sudah melebihi 3 tahun membangunkan teknologi dan beberapa produk yang telah dimasukkan ke market. Jadi, GigaD atau GD Mining adalah satu projek yang telah dikembangkan dan pada tahun ini 2020 dibangunkan sebagai satu projek besar dipanggil seperti Next Google Drive. Jadi apakah projek Next Google Drive ini adalah satu teknologi yang membangunkan sistem cloud atau storage yang lebih high capacity atau lebih besar dari teknologi yang sudah ada sekarang berdasar pada konsep dan prinsip Jack's Law yang dibangunkan oleh saya sebagai saintis dan juga oleh Skipjack Corporation. Uh, jadi kita sudah lihat di mana blockchain adalah satu teknologi yang telah dibangun oleh Satoshi dari tahun 2008 yang democratize the financial dan democratize ekonomi untuk kewangan dan menjadikan kod komputer itu menjadi satu komoditi atau dipanggil digital asset yang sekarang dikenal dengan Bitcoin ataupun cryptocurrency. Dan di mana di sini Zeta Space adalah satu projek yang melihat bahawa storage adalah potensi untuk menjadi satu komoditi yang besar. Jadi storage adalah satu bisnes yang telah ada sejak tahun 1950. Bermula dari IBM membangunkan komputer yang amat besar dan mempunyai storage, magnetic storage, dan akhirnya menjadi satu storage yang besar, bisnes yang besar, dibangunkan oleh banyak storage company atau perusahaan storage yang dinamakan Western Digital, Seagate dan banyak lagi. Dan akhirnya pada tahun 2007, Dropbox memulakan idea membangunkan simpanan data atau storage ini dalam bentuk cloud. Di mana 2007 bermulalah cloud storage yang dibangunkan oleh Dropbox, akhirnya diikuti oleh Microsoft OneDrive dan 2012 dibangunkan oleh Google dan Google punya market yang terbesar pada tahun ini. Jadi di sini Zeta Space membangunkan storage untuk menjadi satu komoditi terbesar, satu komoditi utama yang mana we can trade and we can buy storage in the market based on supply and demand of the storage dengan menggunakan teknologi decentralized storage dan juga ZetaNet Autonomous Data. Jadi ini adalah teknologi terbaru yang dibangunkan berdasarkan algoritma mathematics yang baru yang akan digunakan dalam industri storage yang akan datang. Jadi untuk membangunkan decentralized storage atau untuk memulakan decentralized storage ini kita memanggil satu konsep or we call a concept of mining or mining storage. Actually it's not mining but it's about a movement of packet data in the hard disk drive. So berdasarkan protokol yang dibangun adalah pergerakan atau perjalanan packet of data yang direkodkan dalam ledger menjadikan satu buah proof of work ataupun satu kerja yang di mana miner ataupun mereka yang menjalankan storage ini dalam satu hari akan mendapatkan atau mengeluarkan produksi storage untuk kegunaan storage drive ataupun space drive. Jadi miner akan mining menggunakan storage drive berdasarkan dua jenis, two types of storage drive. Dari yang dulu tahun 1950 dipanggil HDD hard disk drive
dan yang terbaru dipanggil Solid State Drive (SSD). Dan antara dua ini HDD adalah yang termurah dan sudah mempunyai rekod panjang yang berpuluhan tahun, dan Solid State Drive adalah teknologi storage terbaru. Kebanyakan komputer sekarang menggunakan SSD. Dan kelebihan SSD mempunyai kelajuan read dan drive yang lebih pantas daripada HDD. Jadi ini akan membantu storage kita menjadi lebih cepat processing dia. Dan untuk HDD adalah satu storage yang telah stable di market dan mempunyai kos yang agak lebih murah dari SSD. Okey, untuk storage market. Jadi di sini Zeta Space akan bersaing di dalam menjual atau penjualan atau bisnes storage atau cloud. Jadi seperti dijelas tadi, Dropbox adalah satu business cloud yang bermula 2007, diikuti oleh Microsoft OneDrive, diikuti oleh Google Drive. Jadi tiga giant ini ataupun mafia giant ini adalah mafia storage yang sudah terkenal dengan market capitalization melebihi $200 billion per tahun, ya. Jadi untuk mengatasi atau bersaing dengan mereka adalah mustahil kerana Alibaba Cloud Computing, Huawei Cloud juga masih struggle untuk menewaskan mereka di market. Dan dengan menggunakan konsep teknologi ZetaNet Autonomous Data, Skipjack ataupun Zeta Space Foundation adalah satu pertubuhan ataupun subsidiari non-profit organisation di bawah Skipjack Corporation, percaya bahawa dengan teknologi Zeta Space ataupun autonomous data ini, kita bisa bersaing, we can compete in the market, or hopefully we can take over some percent of the market. Jadi melihat dengan market yang ada sekarang, Google Drive adalah satu market terbesar sekarang, melebihi 43% untuk storage atau cloud storage. Dan Google Drive adalah yang terbesar dengan pendapatan melebihi puluhan bilion dolar per tahun. Di sini Zeta Space adalah satu perusahaan ataupun projek yang mempunyai sama model, sama business model untuk menjual storage. Jadi cuma perbezaan ataupun perbezaan storage yang dipanggil cloud oleh mereka bertiga ini menggunakan teknologi ataupun teknologi yang sudah sedia ada, dan Zeta Space adalah sebuah company yang menjual storage seperti Google Drive, tetapi menggunakan teknologi yang berlainan. Dan kita akan bermula mulai tahun 2020 membawa satu perubahan besar, the next evolution of the storage. Di sini kita tidak memanggil cloud kerana teknologi yang dibangunkan oleh Zeta Space berdasarkan autonomous data ini, kita memanggilnya sebagai space atau space computing, kerana we believe the space computing is bigger, much bigger than the cloud computing. Okay. So, ini adalah perbezaan atau the difference of cloud dan space. Jadi, di Zeta Space, we call space. Dan di Google ataupun di Microsoft OneDrive, we call cloud. Jadi, bisnes yang dimajukan ataupun dibangunkan oleh Skipjack Corporation atau Zeta Space adalah menjual dan memasarkan satu sistem storage yang dipanggil Space dengan bersaing di dalam storage market yang dipanggil oleh Google Drive sebagai cloud computing, ya. Okey, di sini kalau kita lihat Google Drive sudah berada di market dari sejak 2012. Dan di sini adalah tampilan atau dashboard Google Drive. Mungkin kebanyakan kita sudah menggunakan Google Drive, yang mana market Google Drive antara yang termurah, the most cheapest Google Drive price
in the market right now. That's why they have a bigger market, more than 43%. Dan di sini market untuk Google Drive mencapai melebihi 1 bilion pengguna atau user per bulan. Jadi total storage untuk cloud dijangka, kalau tidak silap saya, melebihi sebanyak 2 bilion pengguna atau user per bulan. Jadi kita ada 8 bilion manusia. We still have a bigger room to compete the market ataupun take some market share di dalam storage ataupun cloud storage, ya. Jadi di sini Google menjual pada 100 GB harga dalam di bawah $2 per bulan, ya, per bulan. Dan beberapa juga market player yang lain yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Jadi untuk Zeta Space, kita akan launch space kita ataupun space storage kita setelah Julai, di mana ini adalah dashboard sama seperti Google Drive. We can store the image, the file at high capacity dengan kelajuan dan juga encryption yang terbaru. Dan kita tidak bisa ataupun we cannot be hacked based on more than triple layer encryption. Dan di sini adalah similar tampilan or similar dashboard, but we have a different engine behind, ya. Kita tidak menggunakan teknologi yang sama seperti Google atau Microsoft. Okey, apa yang disebut Giga-Day mining ataupun G-Day mining? Jadi Giga-Day mining adalah satu kerja yang dibuat oleh computers yang tersambung atau connected kepada hard disk drive. Jadi di sini kita menyatakan bahawa ini adalah seperti space sharing, ya, space sharing di mana semua komputer di dalam network di dunia ini memberi kita laluan atau space sharing untuk kita menggunakan hard disk drive mereka untuk kita store ataupun simpan data dan maklumat. Dan di sini setiap orang ataupun pengguna boleh mengambil opportunity atau kesempatan untuk membuat satu bisnes yang terbaru di mana storage yang pernah ada di dalam komputer anda atau komputer kamu itu di-share ke dalam network. Jadi di sini kita mempunyai satu formula di mana dipanggil Giga-Day. Jadi untuk setiap 1 giga storage yang diberikan sebagai sharing space pada hari ini dan dijalankan sistem atau kod miningnya selama 1 hari, akan dipanggil 1 Giga-Day setelah 24 jam mining. Jadi di sini kita juga mempunyai beberapa parameter sepertinya GNAT atau GNAT efficiency untuk menentukan berapa kecekapan, berapa efisien 100% kita punya mining untuk satu hari supaya mendapatkan output yang maksimal atau maximum output. Di sini Giga-Day miners akan mining G-Day seperti commodity, seperti gold, like commodity, like gold. Dan setelah komoditi ini terhasil ataupun G-Day ini terhasil setelah 24 jam, you can sell. Kamu bisa jual ke Zeta Space Foundation yang bertindak ataupun act sebagai central bank data. Kerana pada saat ini belum ada central bank data yang consolidate semua data seluruh dunia. Jadi kita bisa panggil, we can call this as data Federal Reserve that control the rate of the currency in Giga-Day seperti foreign exchange. Jadi seperti emas, seperti palm oil ataupun minyak kelapa sawit, harga terkawal oleh negara di dunia dan mempunyai harga kawalan dunia. Jadi di sini kita menjadikan storage ataupun Giga-Day menjadi satu harga kawalan dunia yang dikawal oleh Zeta Space Foundation, sebuah badan non-profit yang dibangunkan di Amerika untuk mengawal dan menjadi sebuah central bank data dalam penghasilan
gigaday seluruh dunia ya. Jadi harga akan tergantung kepada harga pasaran, supply dan demand storage kita. Hari ini boleh tinggi dan esok boleh rendah dan esok bisa mahal ataupun bisa murah. Jadi untuk miner yang membuat kerja dengan mining ataupun turn on hard disk bersama komputer untuk menjalankan software Zetanet Space ataupun Zeta Space ini, kita akan memberi reward dalam bentuk profit kepada miner. Jadi setiap hari gigaday yang dihasilkan akan diberi satu nilai yang mana dijual ke Zetanet Zeta Space Foundation menjadi satu nilai income, seperti kita menjual hasil palm oil ya. Hari ini kita buka palm oil farm ataupun ladang palm oil atau kebun palm oil atau kebun kelapa sawit, dan hasil kelapa sawit itu kita jual kepada pembeli, dan pembeli ataupun contohnya kalau di Malaysia dipanggil Felda membeli dari farmers dan Felda menjual ke market menjadi palm oil. Jadi di sini sama, Zeta Space Foundation membeli pada harga sekian at the rate of the world market that we will set, pada harga market yang kita akan set, dan kita akan bayar kepada miner, dan miner mendapat untung dengan penjualan storage yang terhasil dari mining di hard disk tadi. Dan selain itu, kita akan memberi additional reward supaya miner mendapat Zeta Coin. Zeta Coin adalah satu unit ataupun satu cryptocurrency yang digunakan dalam projek Zetanet Mining ataupun Zeta Space Mining supaya menjadi satu currency yang digunakan di dalam sistem storage kita. Dan currency ini bukan hanya untuk storage, boleh menjadi sebuah payment kepada miner, dan miner boleh cash out ke dalam mata wang fiat di dalam mana-mana exchanger. Dan pada satu hari nanti kita berharap ini akan menjadi satu currency ya. Walaupun kita tahu untuk menjadi currency itu adalah amat panjang, kerana sehingga sekarang Bitcoin tidak boleh menjadi currency atau legal tender ya. Jadi di sini miner akan mendapat reward untuk setiap mining dalam bentuk Zeta Coin, dan di sini kita punya double profit. Pertama, menghasilkan gigaday sehari daripada mining, mendapat gigaday production dan menjual hasil storage. Kedua, daripada kita menjalankan aktivitas ataupun aktiviti mining, kita mendapat sebuah reward. Dan reward dalam bentuk Zetanet Coin, yang mana Zetanet Coin ini mempunyai nilai apresiasi atau appreciation coin yang akan naik daripada harga 0,08 sen akan mungkin menjadi 10 sen, 20 sen hingga $1 dan ke atas. Jadi di sini kita memberi dua value yang amat besar dan bermakna ya. Okey, jadi secara ringkas, gigaday mining ini akan hashing network dan confirmkan transaction dan juga storage ya. Okey, dan setiap miner akan mendapat pulangan ataupun return. Okey, bila ditanya what is the technology behind this? Apakah teknologi yang dibangunkan di dalam Zeta Space Mining? Jadi ini adalah teknologi yang dibangunkan oleh Jack's Law berdasarkan hukum Jack, di mana konsep Zetanet atau internet kedua yang di dalam perancangan untuk membangunkan internet kedua yang lebih higher capacity dengan different network design, mempunyai sebuah protokol, dan sebahagian protokolnya dipanggil autonomous data, digunakan di dalam hard disk mining ini ataupun Zeta Space. Di sini we can see satu formula ringkas ataupun series of formula yang dipanggil digital Zeta series atau ZN subset kepada K nilai encryption oleh setiap property ya. Jadi itulah yang dinamakan ZN KAB. Okey, kenapa kita mining? Okey, di sini kita ambil satu teori di mana hard disk sebagai medium untuk mining. Jadi kalau kita lihat dari tahun 1950, hard disk itu
telah direka bentuk dengan menggunakan disk ataupun cakra untuk read and write berdasarkan coil magnetik yang tersambung ke hard disk untuk yang bergerak sebagai write head atau transducer. Dan setiap paket of data dari tahun 50 itu melalui secara perpendicular bersama magnetic head ini untuk menulis dan membaca data atau read dan write, di mana data packet of data itu di dalam bentuk atau represent dari nilai 0 dan 1 ataupun on and off. Jadi itulah packet of data yang tersimpan di dalam hard disk selama berpuluhan tahun. Jadi kalau kita lihat di sini hard disk seperti tape recorder ataupun pita recording pada seperti zaman dahulu, piring hitam ya, yang mana disimpan data setiap segmen ya. Jadi setiap segmen data itu disimpan di dalam hard disk ini dengan dalam beberapa layer cakra disk or a few layer of disk that this will be used back ataupun data diambil bila kita mahu melihat ya. Jadi disimpan. Jadi since 1950s data disimpan di dalam hard disk dan waktu itu data masih belum banyak. We don't have much data. And pada tahun 2000 ke atas setiap squeeze ataupun square inch data telah di-squeeze menjadi kecil ya. Terlalu banyak data untuk disimpan dalam satu hard disk. Jadi di sini menjadikan data menjadi cram di dalam hard disk. Jadi di sini menjadi satu masalah di mana perusahaan atau company seperti Google Drive atau OneDrive, Microsoft memerlukan satu data server yang besar. Jadi dengan building ataupun gedung yang ada sekarang, mereka harus perbesar lagi. Jadi dijangka 10 tahun ke depan mungkin Google itu memerlukan sebuah pulau untuk menyimpan data saja. Kerana data kita terlalu banyak. Setiap hari, we are wasting our data. Setiap hari kita buka WhatsApp group, kita keluarkan data sehingga lebih 100 group WhatsApp, lebih banyak phone yang kita keluarkan. Jadi data sentiasa ada. Jadi data kita sekarang sudah mempunyai sebanyak 21 zero ataupun 21 nol, 21 zeros. Jadi dia akan menjadi dipanggil zettabyte ya. Jadi dia akan pergi hingga exobyte, hingga geobyte, hingga 30 kosong ataupun 30 sifar atau nol ataupun 30 zeros, 100 zeros or maybe seperti our planet ataupun bintang dan universe, trillion zeros yang tidak terhitung akan datang ya. Jadi di sini kita tidak mampu menampung, we cannot afford untuk menampung menyimpan data yang terlalu banyak. Okey. Jadi kalau kita lihat konsepnya di mana data atau paket data yang masuk ke hard disk itu akhirnya menjadi bloating atau bahasa kita kembung ya, gemuk, tak cukup. Ini ibarat, this is analogy, di mana Google storage itu akan jadi seperti ini dan tak cukup untuk meletakkan data-data kita yang semakin lama semakin tinggi, semakin exponential ya, kerana kita mengeluarkan data setiap saat sekarang ini. Okey. Jadi konsep storage mining menggunakan teknologi Zeta Space ini berlainan kerana ini ada teknologi baru yang kita gunakan untuk Zetanet akan datang. Jadi Zetanet ini adalah satu teknologi internet kedua yang tidak menyimpan data tetapi data bergerak seperti planet berdasarkan hukum Zeta series yang dibangunkan. Okey. Jadi kenapa kita harus mining? Why we have to do Zeta Space mining? Jadi Zeta Space Mining ni adalah supaya paket data kita bergerak di dalam hard disk dan secara autonomous data dia akan bergerak ke hard disk yang lain atau node yang lain. Jadi dia tidak tinggal di dalam hard disk. Jadi di sini kita ambil konsep seperti planet yang diatur oleh our God atau Tuhan yang mengatur segala perjalanan planet tidak pernah berhenti dan sentiasa berjalan mengikut siri. Dan siri itulah yang dinamakan Zeta siri yang kita penemuan kita ya. Jadi dalam Zeta Space Mining ini sama konsepnya seperti pada hari ini kita buka turn on switch. Kamu buka switch lampu atau mentol lampu, dan bila kita buka switch lampu atau turn on switch, elektrik akan mengalir segera ya, pada kadar segera dan terus menyalakan lampu. Jadi konsep yang sama kita menggunakan di dalam Zeta Space Mining, di mana setiap data yang masuk
akan bergerak ataupun data transfer, dan di situ tidak ada penyimpanan data. Jadi seperti elektrik juga tidak ada penyimpanan elektrik dalam pengaliran elektrik sewaktu dia bekerja. Jadi di sini maksudnya kita akan hash atau kriptografi setiap paket flow data dengan menggunakan autonomous data atau data transfer di antara node ke node, di antara hard disk ke hard disk, dengan susunan blockchain array untuk blok paketnya, susunan blockchain, dan hard disk digunakan sebagai medium untuk read and write sebagai hash confirmation. Jadi selama ini setiap packet of data kita tidak dapat capture ya, kerana Bitcoin atau blockchain itu mempunyai kelebihan dengan capture setiap money transfer di dalam blockchain ledger. Tetapi di dalam data kita tak kelihatan ya. Hari ini kita ambil foto dan data disimpan di Google, tetapi data itu tidak ada di dalam ledger dan kita tidak tahu apa status datanya. Jadi di sini dengan menggunakan teknologi ZetaNet Autonomous Data bersama hybrid ataupun integrate dengan blockchain array ataupun blockchain ledger, we can see every packet of data yang keluar, walau single data akan di-record di dalam ledger yang dipanggil ZetaSpace Block Explorer ya. Jadi untuk kerja ini miners akan mendapat reward kerana setiap kerja yang berlaku setiap saat dihitung atau dikalkulate untuk kriptografi kerjanya atau kerja kriptografi yang dipanggil HMAC. Hash Message Authentication Code protokol yang dikonfirmkan di dalam hard disk. Jadi miner akan dapat duit kerana buat kerja ini ya. Okey, jadi di sini tadi saya jelaskan kesimpulan packet of data memasuki hard disk. Dan we can see here ini adalah read dan write. Setiap paket data itu dibaca, dan di sini kita akan panggil semula keluarkan packet of data, dan setiap kali dia keluar dia akan melalui reader ataupun writer di sini, dan di sini kita recordkan setiap perjalanan di dalam blockchain ledger. Ataupun di sini kita panggil kriptografi HMAC direcord di sini. Jadi contoh data ni keluar untuk pergi ke node satu lagi, dan di sini kita akan recordkan ledgernya. Jadi di sini dia panggil autonomous data, dan data tidak tersimpan lagi di disk. Jadi kita tidak ada cram disk ya. Okey, jadi ini sudah dijelaskan dalam presentation, dan di sini nanti contohnya packet of data, katakan pada satu masa pada berapa detik saat, kita bisa tahu, we can know what is the data yang telah lalu pada saat itu, dan kita bisa lihat detailnya ya. Jadi ini transparent of storage. Okey. Jadi secara matematik modelnya kita ada packet of data, dan packet of data ini yang bersifat bit 1 dan 0, dan memasuki hard disk. Contoh ini adalah blok hard disk. Dan di sini diproses mining melalui cryptographic protocol dan protokol autonomous data dan blockchain array. Dan di sini diproses, dan miner menjalankan hard disknya untuk turn on hard disknya untuk proses data ataupun mining ini maksimum 24 jam. Dengan ini jika miner turn on ataupun hard disknya itu bekerja melebihi hingga sampai tahap 24 jam, dia akan mendapat reward full ya. Kalau 12 jam rewardnya separuh. Jadi hasil ataupun output daripada gigaday-nya juga separuh kalau bekerja separuh 12 jam. Jadi di sini kita akan memproseskan, dan miner akan mendapat keuntungan dengan menjual nilai storage yang terkumpul dan terhasil selama 24 jam. Dan data akan keluar dalam berapa microsecond untuk pergi ke node yang lain ya. Jadi ini dipanggil proses autonomous data. Okey. Jadi packet of data yang dikriptografi, setiap paket data itu punya kriptografi akan disusun secara matrix, dan di sini kalau kita lihat contohnya ini adalah image kriptografi yang pertama, ini hingga kriptografi yang dalam banyak matriksnya disusun jadi begini ya. Ini adalah sebuah image. Kalau kita lihat foto ataupun pixel untuk menyimpan data, dan data ini akan disusun dan dipanggil bila kita perlukan ya di dalam ZetaSpace computing. Jadi kalau kita lihat paket data itu sentiasa disusun. Dari dulu disusun
mempunyai pattern ataupun pattern green pattern kalau di dalam hard disk. Tetapi dalam autonomous data ZetaNet, data ini akan bergerak di dalam network. Dan kita bisa ataupun we can assume anggaplah 1 bit paket ini mungkin sedang travel di dalam kawasan region India. Di sini satu lagi paket berjalan di region Afrika, di region Singapore atau di Amerika. Jadi 4 segmen data ini we can call it and then we can display as a full data. Kita akan displaykan data bila dipanggil. Data itu akan datang ke kita melalui kriptografi, protokol dan juga autonomous data. Kalau kita lihat sistem Google ataupun internet, data disimpan seperti di kantor pos ataupun post office, dan bila kita mau lihat kita harus ke kantor ataupun kita selalu dial up. Kita dial up komputer kita. Dulu kan broadband atau internet modem kita dipanggil dial up modem. Akhirnya dipanggil broadband modem. Kerana setiap kali kita mau lihat, kita harus dial up ataupun dial data kita di Amerika untuk melihat. Contohnya melihat data di Facebook, itu yang dipanggil access of data. Okey. Jadi ini adalah power rate function di dalam menghasilkan autonomous data melalui packet deadline, melalui masa dan juga distance ataupun jarak ya. Okey. Jadi untuk data segmen sebenarnya setiap data grain itu dipanggil bit. Jadi dalam bit ini ada file segmen ataupun segmen dan dipecahkan kepada kriptografi dan encryption ya. Jadi di sini kita susunkan semua data dalam bentuk series of zeta. Zn. Jadi menjadi Fn-1 plus Fn-2 ataupun daripada F0 hingga F1, F2, F3 sampai F infinity ya. Jadi data ini katakanlah terus berjalan dan di sini dipanggil autonomous data. Okey. Di sini dipastikan bahawa setiap kriptografi hash itu paket dan segmen dia akan dicek oleh miner untuk pastikan integrity, disparity, remove daripada sistem. Kemudian hash dia akan store dalam paket and routed dalam kita punya HDD nodes. Jadi setiap paket acceptance kita akan exceed paket tersebut. Jadi sebelum paket ini berjalan, kita akan encrypt dalam client system sebelum hash dan juga transmission untuk protect data privacy during transmission and storage. Jadi data kita tetap selamat kerana kita punya high encryption dan juga data privacy. Okey, setiap paket identifiernya sebanyak 128 bit Universal Packet ID atau UPID. Okey, jadi kalau kita lihat konsepnya, ini adalah mungkin millions of data, packet of data yang telah ada di dalam network memasuki HDD nodes kita ataupun Zeta Space node dan diproses secara protokol autonomous data dan setiapnya dibaca kriptografi dan di read and write dikeluarkan semula untuk pergi ke node yang satu lagi, dan di sini setiap data itu travel non-stop seperti planet dan ia bisa dipanggil semula untuk setiap image ini untuk kita bentuk apakah nama image-nya ya ataupun apakah wajahnya ya. Okey, jadi berdasarkan Zeta series dengan Jack's law, dia adalah satu konsep mathematics yang mana menggunakan thumbprint, you punya eye, you punya ubun-ubun, you punya susunan planet adalah satu hukum Tuhan kalau dipanggil untuk universe ataupun decoding the universe. Okey, jadi ini adalah formula Jack's law yang ada banyak kelebihan dan di mana key exchange algorithm telah dibentuk yang mungkin lebih advance daripada encryption algorithm yang kepunyaan NSA dan juga Diffie-Hellman dan sebagainya. Jadi ini keyakinan dalam projek Zeta Space. Okey, jadi akhirnya nanti dia akan menjadi sebuah network seperti planet ya. Universe itu mempunyai susunan yang bentuk dalam kuadran. Tetapi kalau kita lihat internet dan juga blockchain dibentuk dalam segitiga ya. Okey, jadi di sini perbezaan network dan sini kalau kita lihat susunan segitiga ini akan membuatkan data kita travel menjadi traffic jam ataupun macet. Kalau di sini kita lihat datanya bergerak seperti lita Formula 1 ya. Dia akan bergerak lebih laju daripada yang ini.
Okey, autonomous data itu maksudnya seperti planet yang sentiasa carry data dan maklumat dan tidak berhenti, atau seperti darah dan DNA kita. Jadi inilah saya telah presentation teknologi ini di beberapa part di Europe, di Hong Kong dari tahun lepas, hingga juga di beberapa top universiti di Indonesia. Dan kita tetap bergerak dan mempromosikan teknologi Zeta Space yang bakal menjadi internet kedua akan datang, dan node-node HDD ataupun node-node hard disk drive ini bakal menjadi node untuk internet akan datang. Okey. Jadi sekiranya miner kita telah membentuk dan menjadi sebuah miner yang besar, dia akan menjadi sebuah Zeta Space network untuk Zetanet dan juga mining, dan ini akan menjadi satu sistem yang lebih besar dari blockchain dan juga internet lama atau internet pertama yang sekarang ada. Okey. Di sini konsep autonomous data yang akan bergerak ke mana saja, termasuk dipanggil juga dengan istilah edge computing. Edge computing adalah teknologi baru yang sedang berlaku dan dia adalah sebahagian daripada space computing yang kita bangunkan. Okey, di mana world market kita sekarang untuk storage di jangka tahun ini, market kita mencapai 500 billion US dollar dan mungkin lebih. Dan di sini Amazon dan Microsoft mempunyai planning untuk membesarkan market mengatasi Google, ya. Mereka punya strategi untuk jatuhkan Google, ya, mungkin, ya. Okey, jadi dari segi pricing di mana kita akan masuk ke dalam market, dengan kita berharap bahawa harga kita lebih murah. Kalau kita lihat Dropbox, untuk penjualan storage itu hanya $10 per bulan. Dan Google Drive bawah $2 per bulan untuk 100 giga, ya. Dan untuk kita 100 giga kita bisa masuk pada harga 0.99, bawah $1. Jadi ini adalah kita punya entry price dan market strategi untuk kita tembus pasaran di dalam cloud storage, ya. Jadi itu serba ringkas. Saya tidak akan cerita detail, tetapi di sini kita mengeluarkan satu Zetanet coin sebagai storage ataupun currency di dalam kita punya storage. Jadi semua miner dibayar dengan currency dan punya underlying asset berdasarkan GDP perusahaan atau company, keuntungan perusahaan atau company akan dimasukkan kepada nilai coin ataupun underlying asset. Jadi di sini kita tidak mempunyai masalah coin Zetanet ini menjadi pump and dump seperti ICO lain yang tidak mempunyai value, yang hanya menjual currency saja. Kalau tidak ada yang membeli currency, coinnya mati dan tidak bergerak, hanya berharap pada trading. Tetapi di sini kita ada underlying asset sama seperti nilai dolar, euro, yen, China, RMB, rupiah dan juga dolar Singapore dollar dan juga ringgit Malaysia. Kerana kita mempunyai nilai underlying asset kerana berdasarkan GDP. Ekonomi nilai dalam contohnya ringgit bersandar pada GDP ekonomi yang ada. Jadi kerana itu nilai ringgit tetap stabil walaupun ekonomi kadang-kadang agak volatile, ya. Okey, jadi di sini setiap Zetanet coin boleh dikonversi kepada mata wang kripto dan juga mata wang fiat currency. Dan di sini kita akan ada kita punya sistem untuk mengawal pasaran harga, dan juga kita akan ada kita punya contoh hard disk drive yang kita recommend dari Western Digital Blue, Samsung dan juga Seagate, dari SDD hingga HDD. Dan di sini adalah formula mining. Jadi formula mining itu adalah GD ataupun good day. Kita panggil good day, di mana GD ataupun gigabyte day adalah equivalent 1 gigabyte dalam masa 24 jam di mining untuk shared network, ya. Dan UO ataupun uptime output per jam adalah satu masa di mana kita akan mining selama 24 jam dan dikira dalam bentuk hari. Dan drive capacity adalah jumlah storage mining kita, 1 tera atau 10,000 tera ataupun 100 tera. Dan giga network adalah kita punya kecekapan bahawa sistem kita ini adalah perfect, dan selalunya kalau sistemnya perfect, G-Night-nya bersamaan dengan nilai 1. Jadi di sini G-Night adalah satu sistem yang dikira dari algoritma kita untuk giga network ataupun G-Night is equivalent dengan 1 gigabyte network kita yang digunakan dengan kecekapan atau efficiency nodes dalam GD mining. Jadi satu unit dia bersamaan dengan 100%. Ini kalau cekap 100%, tak ada masalah, tidak ada drop. Jadi Zetanet Discovery Node adalah
satu nodes yang mana tergantung kepada kecekapan kelajuan internet speed kita per second untuk sharekan network kita untuk storage selama 24 jam, dan internet latency ataupun LI ada time delay bila ada internet speed kita delay dan connectivity dalam node. Okey, di sini saya akan jelaskan kemudian. Untuk buat masa ini hingga saat ini kita akan sambungkan ke dalam untuk penerangan tentang company dan siri ketiga tentang profit dan bagaimana membangunkan sistem walletnya. Thank you.